Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C10 akan mempresentasikan tugas besar praktikum sistem kendali dengan judul Perancangan Sistem Kontrol PID untuk pengendali sumbu azimut turret. Di kelompok C10 ini beranggotakan next. Di sini ada Iqbal Masud dengan NIM 12113064, ada Zela Nurul Fadilah 12113074, ada Ahmad Wahidi Pratama Hasibuan dengan 12113017. Lalu ada saya sendiri Azizin Safran Utama 119130072. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tugas besar sistem kendali sendiri, dasar permasalahannya itu ya ada seorang mahasiswa bernama Zain Rahmatullah ingin membuat suatu sistem kendali, tetapi Zain Rahmatullah kebingungan. Maka bantu Zain Rahmatullah untuk menemukan persamaan fungsi alih dari sistem yang ditentukan berbeda-beda. Kita akan mencari plan diagram suatu sistem dengan syarat menggunakan aturan Mason dan bentuknya sederhana. Suatu hari, Zain Rahmatullah mengikuti perlombaan di luar negeri, sehingga Zain tidak bisa menjelaskan hasil tugasnya. Mari bantu Zen untuk menjelaskan tugasnya dengan melakukan simulasi dari sistem yang kita buat Zen untuk menjelaskan bagaimana respon sistem dari fungsi alih yang didapatkan dengan sudah diketahui nilai zeros dan polesnya. Dikarenakan Zen tidak mengetahui tugasnya seperti apa, maka Zen ingin tahu bagaimana hasil kestabilan sistem, kepekaan, dan kesalahan pada kondisi tunaknya. Oke, next. Dilatar belakangi oleh perancangan sistem kontrol PID untuk pengendalian sumbu azimut turret merupakan langkah kritis dalam pengembangan sistem senjata atau peralatan yang memerlukan presisi dan ketepatan arah. Dengan memanfaatkan metode kontrol PID atau proporsional, integral, dan derivatif, sistem dapat diatur untuk secara efisien menyesuaikan posisi azimut turret dengan referensi yang diinginkan. Penggunaan kontrol PID memungkinkan respon cepat terhadap perubahan arah tanpa overshoot yang signifikan, mengoptimalkan kerja turret dalam berbagai situasi. Sistem ini dapat diterapkan pada berbagai platform, termasuk kendaraan militer atau sistem pertahanan udara untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas operasional dalam tugas-tugas yang memerlukan presisi pengendalian arah. Baik, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang fungsi alih plan. Yang pertama di sini ada terdapat gambar blok diagram, yaitu dengan blok diagram kontrol PID. Dari gambar ini kita terdapatkan persamaan, yaitu yang pertama persamaan nilai keluaran dari kontrol PID dengan rumusan sebagai U dalam kurung T sama dengan KP, ET plus KI, integral dengan batas T sampai 0, E tau D tau plus KD D per DT E dalam kurung T. Nah, dari hasil persamaan di ini menjelaskan bahwa nilai keluaran U T itu merupakan jumlah gain atau proporsional dari KP. Nah, gain integral itu atau biasa disebut dengan KI dan gain derivatif KD yang masing-masing dipengaruhi oleh error E dalam selang waktu tertentu. Nah, terdapat persamaannya itu adalah GC S sama dengan KP dalam kurung 1 plus 1 per TIS plus TDS. Nah, ini adalah tabel ketetapan gitu dari PID, yaitu ada KP, TI, TD dengan nilainya itu adalah 1,2 T per L, 2 L, dan 0,5 L. Dari hasil persamaan tersebut, kita didapatkan nilai yaitu setengah T per L, terus 1 plus 1 per 2 LS plus 0,5 LS sama dengan 0,6 T S plus 1 per L kuadrat dibagi S. Nah, dari hasil tadi itu dapatkan blok diagramnya. Ya, ini adalah fungsi alihnya itu 0,05294 per S kuadrat plus 0,3971 S. Dengan blok diagram kontrol PID-nya bisa dilihat seperti ini. Dan untuk ini diagram menggunakan aturan Mason. Sedangkan ini adalah
sinyal follow graph sRGB dari diagram blok P-nya bentuknya seperti ini. Nah, dari hasil blok diagram tadi, kita mendapatkan hasil simulasi respon. Dari gambar ini jelas bahwa dari hasil simulasi respon sistem ini adalah dalam keadaan stabil atau tidak ada error steady state. Oke, dari hasil respon sistem ini terdapat waktu tunda delay atau TD adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai setengah nilai final untuk pertama kali. Artinya TD adalah nilai yang dibutuhkan untuk respon mencapai nilai setengah untuk pertamanya dari sini sampai dari nol sampai waktu puncak. Nah, itu adalah waktu setengahnya yang dibutuhkan, yaitu sebesar 0,825. Yang kedua terdapat waktu naik atau rise time. Ini adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk respon sistem naik dari 10% sampai 90%, 5% sampai 95%, dan 0% sampai 100% dari final. Jadi yang pertama adalah dari 0,1 ini sampai 1 di sini ya, sekitar 1,5. Nah, dari hasil itu didapatkan bahwa waktunya adalah sekitar 300.000 detik. Nah, sedangkan untuk waktu puncak atau PATMTP merupakan waktu yang diperlukan untuk respon mencapai puncak dari overshoot. Nah, jadi waktu respon dia adalah waktu dari nol sampai puncak itu adalah didapatkan dari hasil simulasi adalah 4.135 detik. Nah, selanjutnya adalah overshoot atau MP adalah nilai maksimum secara lengkap puncak lengkungan respon dihitung dari nilai satu. Nah, di sini adalah MP atau nilai puncak yang terhitung dari satu. Nah, yang itu sekitar 0,65. Dan yang terakhir adalah waktu kestabilan atau settling time atau TS merupakan waktu yang diperlukan untuk respon melengkung menuju dan tetap di rentang sekitar nilai final dalam spesifikasi presentasi nilainya sebesar 2-5%. Nah, di mana TS itu adalah posisinya adalah di sini itu di angka satu karena dia sudah mengalami kondisi kestabilan. Nah, ini untuk hasil simulasi dari respon sistem. Oke, berikutnya adalah kestabilan sistem. Dari hasil simulasi ini, tadi kita harus menganalisa juga kestabilan sistem. Nah, hasil dari metodenya itu didapatkan bahwa 0,05294 per S kuadrat plus 0,937 S dengan menggunakan kestabilan dari Hurwitz. Nah, dari hasil tabel ini dari perhitungan didapatkan bahwa sistem ini stabil. Kenapa dikatakan stabil? Karena dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa hasil pada kolom pertama ini itu tidak ada perubahan tanda tanda negatif yang artinya semua itu tandanya positif yang merupakan inilah salah satu syarat kestabilan dalam metode ini. Nah, maka untuk sistem pengendalian sumbu azimut Tourette itu dapat dikatakan stabil. Oke, selanjutnya dari ini adalah hasil uji simulasi menggunakan Nyquist. Nah, dari hasil simulasi Nyquist ini itu adalah stabil. Kenapa dia bisa dikatakan stabil? Mungkin kita bisa lihat untuk simulasi dari Nyquist-nya. Oke, jadi ini adalah hasil dari Nyquist-nya yang dimana kita masukin programnya dengan numerator ini adalah sebagai pembilangnya dan denominator atau den adalah sebagai penyebutnya. Kita masukkan nilainya, lalu kita buat
em, definisi-definisinya seperti quiz, terus title kita klik on. Setelah kita masukkan programnya, lalu kita jalankan untuk menghasilkan grafik. Nah, dari grafik tadi adalah hasil ini adalah dikatakan stabil. Kenapa dari hasil nikuis ini dikatakan stabil? Karena pada titik nol atau zero point, jika jumlah titik nol pada zero point sistem terbuka, maka di sebelah kanan imajiner dia bakal stabil gitu. Jika dalam titik nol lebih sedikit, maka dia tidak stabil. Nah, dalam titik pemotongan atau jika kurva memotong pada titik min 1,0 dari sisi kiri, sistem dianggap stabil. Nah, itu adalah yang bisa menjadikan parameter bahwa kenapa dari hasil percobaan ini dapat dikatakan stabil. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk grafik hasil simulasi Simulink, di sini sudah diperlihatkan Simulink dengan Skylab itu sudah jelas ya. Lalu juga di sini respon at input di 20 derajat. Jadi di sini sudah kelihatan uh, degree-nya, terus juga time second-nya. Di sini uh, sudah jelas semua. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di kepekaan sistem ini ketergantungan sistem keseluruhan terhadap perubahan subsistemnya. Untuk itu, didefinisikan suatu ukuran kepekaan sistem sistem diwakili oleh fungsialis sistem keseluruhan T dan juga subsistem oleh fungsialis subsistem tersebut. Itu GI. Nah, juga kepekaan juga didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan relatif dari T dan perubahan relatif dari G dan dapat ditulis sebagai berikut. Itu S, T, 0,025 sama dengan 0,0594 dibagi T dikali DT dibagi 0,0594 sama dengan G 6 G G G di T 0,3971. Bawahnya itu ada hasilnya 0,0594 dibagi 0,0594 dikali 0,005, hasilnya dikali sama dengan 0,005 dibagi 1 plus 0,3971 dengan hasilnya 0,009594. Lalu di sini ada kesimpulannya tuh, jadi bila relatif T kurang dari 1, maka kurang dari 1 maka perubahan relatif T sangatlah kecil. Data di atas diambil dari kepekaan sistem terhadap perubahan 0,0594. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini ada perhitungan yaitu analisa kestabilan menggunakan sistem Mason di mana theta S per EIS sama dengan 0,05294 per S kuadrat ditambah 0,3971 S. Dalam keadaan tunak, nilai koefisien penggeraknya dapat diubah menjadi ESS dengan limit T mendekati tak hingga dari ET sama dengan 0,05294 per S kuadrat ditambah 0,3971 S, di mana untuk sistem tipe 1 dapat ditulis dengan KP sama dengan limit S mendekati 0, K S tambah Z1 dalam kurung S tambah Z2 sampai dengan S tambah ZM, dibagi dengan S pangkat N dari S tambah P1, kemudian S tambah P2 sampai dengan S ditambah PK. Dengan hasilnya itu tak hingga. Jadi, jika angka sistem lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, atau seterusnya, maka ketelitian akan menjadi semakin baik. Akan tetapi, membesarnya angka tipe sistem akan memburuk persoalan kestabilan, karena hubungan ketelitian keadaan tunak dan kestabilan relatif selalu berhubungan. Next, Bang. Oke, lanjut ke kesimpulannya, teman-teman.
Di mana kesimpulan di sini adalah pengendali diferensial punya sifat yang tidak dapat mengeluarkan output jika tidak terdapat perubahan input. Nilai output berbanding lurus dengan nilai KD. Semakin besar nilai KD, nah lanjut ya teman-teman, semakin besar nilai KD, maka akan semakin besar pula nilai output yang dihasilkan. Tujuan pemanfaatan simulasi melalui komputasi adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses tuning guna menemukan nilai konstanta yang stabil bagi sistem. Metode aturan Mason menunjukkan sistem telah bekerja secara stabil melalui pengamatan dari nilai positif pada hasil simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok C10. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penuturan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.